Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, semua itu karena ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menyampaikan banyak nubuatan tentang penghakiman yang akan dialami oleh bangsa Israel oleh karena dosa-dosa mereka. Namun selain nubuatan tentang pembuangan dan penghukuman yang akan terjadi, Nabi Yesaya juga menyampaikan bahwa akan ada saat penyelamatan di mana Tuhan akan menyediakan kelepasan dan pertolongan serta berkat-berkat-Nya bagi umat-Nya. Israel akan kembali bersukacita dan memuji-muji Tuhan karena karya pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ketika tangan penghakiman Tuhan begitu keras menimpa kehidupan mereka, sisa kecil dari bangsa ini mencari Tuhan dengan tekun dan mencucurkan air mata karena kerinduan dan karena penyesalan mereka akan dosa. Mereka mengakui bahwa Allah itu setia dan benar, dan belas kasihannya tersedia dari satu generasi ke generasi lainnya. Kebaikan dan belas kasihan Tuhan itu bahkan tersedia juga kepada orang-orang yang tidak percaya, karena hujannya turun atas orang-orang benar dan juga orang-orang yang tidak benar, dan orang-orang berdosa dan juga orang-orang kudus dihangatkan oleh sinar matahari yang sama. Ketika Tuhan bertindak dalam penghakimannya, ada dua kelompok orang dengan respon yang berbeda. Kelompok pertama ialah mereka yang mencari Tuhan dan mengakui akan Tuhan dan percaya kepadanya, serta hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang meskipun sudah melihat penghukuman terjadi, namun tidak mau bertobat. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi, dan yang berkuasa atas nafas kehidupan mereka. Mereka menjauh dari Tuhan. Biarlah kita menjadi kelompok yang pertama yang senantiasa mencari dan merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 26 ayat 12 ini tertulis, Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Yesaya menyatakan suatu kebenaran tentang apa yang dikerjakan Tuhan, bukan hanya bagi bangsa Israel saja secara lahiriah, tapi bagi semua manusia ciptaannya. Tuhan menyediakan damai sejahtera itu bagi kita. Dan satu hal yang luar biasa di sini dinyatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Adalah perkara yang mudah bagi Tuhan untuk melakukan segala perkara bagi kita. Secara kasat mata kita mengerjakan sesuatu, kita melakukan bagian yang kita harus kerjakan. Tapi secara keseluruhan, sebenarnya Tuhanlah yang mengerjakannya bagi kita. Memahami kebenaran ini, saudara, kita akan bersikap merendahkan diri, tidak sombong, tidak merasa diri hebat, sebab segala hikmat, kepandaian, kekuatan, dan kemampuan yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, dan semua pencapaian kita adalah karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengandung janji yang memberikan kita sukacita, bahwa hidup kita akan selalu penuh dengan damai sejahtera, dan bahwa Tuhan mengerjakannya bagi kita.
Janji ini saudara telah digenapi ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Dan juga dalam Yohanes 19 ayat 30, ketika Tuhan Yesus berkata di atas salib, "Sudah selesai." Ia menyelesaikan semuanya bagi kita. Ia melakukannya untuk kita. Ia mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya. Ia membebaskan kita dari hukuman kekal dan melimpahi kita dengan pengampunan, berkat dan kasih karunia-Nya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kasih karunia, damai sejahtera, dan karya penebusan Tuhan atas hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Lewat pengalaman hidup bangsa Israel yang mengalami pembuangan dan penghukuman dari Tuhan, serta pemulihan yang Tuhan kerjakan, kami mendapatkan suatu pelajaran dan pesan yang luar biasa, bahwa kehidupan kami yang berdosa, yang seharusnya mengalami penghukuman, justru mengalami pengampunan oleh karena karya penebusan-Mu. Engkau memberikan kami pemulihan dari dosa-dosa kami. Engkau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dan Engkau mengerjakan keselamatan itu bagi kami ya Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena anugerah-Mu. Kami dikuduskan dan dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Dan kami bersuka cita karena Tuhan mengerjakan segala sesuatunya bagi kami. Keselamatan Tuhan kerjakan, dan terlebih lagi ya Tuhan, hal-hal lainnya dalam hidup kami, Engkau mengerjakannya bagi kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani semuanya. Terima kasih untuk kasih-Mu, karunia-Mu dan penyertaan-Mu, serta pertolongan-Mu bagi kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam pekerjaan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan. Setiap pergumulan kami, kerinduan, harapan, doa-doa kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kelepasan, kemenangan, pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.